Di video pembelajaran Likeboard kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana menghitung kekuatan blok geser di batang tarik melalui sebuah contoh soal. Namun sebelum saya membahas contoh soalnya, ada sedikit penjelasan tambahan mengenai rumusan menghitung keruntuhan blok geser. Kalau tadi di sini saya sudah jelaskan di video sebelumnya, ini adalah kontribusi geser dan ini kontribusi tarik, karena sebenarnya memang blok geser itu adalah fenomena keruntuhan yang merupakan interaksi geser dan tarik secara bersamaan. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa di depan kontribusi geser ada 0,6 sementara di depan bagian tarik tidak ada 0,6, padahal sama-sama keruntuhan fraktur atau retakan akibat tarik dan retakan akibat geser. Nah, kalau kalian baca di mekanika bahan itu sifatnya akan berbeda kalau dia ditarik dan kalau dia digeser. Jadi secara ringkas saya jelaskan, kekuatan geser itu kurang lebih sekitar 60% dari kekuatan tariknya. Makanya di sini ada 0,6 itu muncul karena kekuatan geser itu kurang lebih dari 60% dari kekuatan tarik. Kira-kira begitu penjelasan ringkasnya dari mekanika bahan. Selanjutnya adalah yang ingin saya jelaskan, ketika kita menghitung keruntuhan blok geser kekuatannya ini, itu harus dipastikan tidak boleh melebihi nilai yang ada di sebelah kanan ini, di peraturan dijelaskan. Nah, nilainya harus lebih kecil dari sini. Kalau ternyata ini yang lebih kecil, nilai ini yang diambil. Ya, kalau ini yang lebih kecil, yang ini yang diambil nilainya. Ini parameter-parameter ini rasanya kalian sudah bisa melihatnya, notasi-notasinya tidak ada yang asing, sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya. Oke, dengan itu coba kita perhatikan contoh soal berikut ini. Ini adalah sebuah batang tarik yang digunakan siku 80-86. Dia menggunakan baja BJ41. Nah, baut yang digunakan itu 19 mm dan kita diminta menghitung kekuatannya ini. Jadi khususnya untuk kegagalan blok geser, dan sudah diskemakan bagian yang terharsir itu adalah bagian yang copot dari plat buhulnya, dan akan kita hitung berapa kekuatan blok gesernya. Ya, saya gambarkan kembali skemanya di sini. Oke, seperti demikian. Jadi ini bagian yang tertinggal di plat buhulnya, ini bagian batang tarik yang tercopot ke sana akibat gaya tarik, misalkan PU-nya. Ya. Nah, berapa sih kekuatan blok geser ini, atau berapa sih gaya yang diperlukan untuk membuat blok geser ini runtuh seperti demikian? Itu yang mau kita hitung menggunakan persamaan yang ini. Sehingga kalau saya tambahkan informasinya di sini, ini dari informasi soal, ini nilainya 30. Ya, ini nilainya ke sini 120, ya. Oke, kita coba hitungkan satu persatu. FU BJ41 bisa dilihat di tabel baja, itu nilainya 410 untuk FU-nya. Kalau FY-nya nanti 250. Ya, sekarang kita fokus menghitung ANV dan ANT yang ini. UBS-nya tentunya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ini nilainya 1. Jadi fokus kita berapa sih ANT dan berapa sih ANV-nya. Jadi ini bagian yang tertarik yang ini. Ya, ini bagian yang tertarik. Ini luasan ANT-nya. Ini bagian yang tergeser. Ini luasan ANV-nya, ya. Jadi dengan demikian bisa kita hitung di sini 0,6 dikalikan dengan FU-nya 410 dikalikan dengan ANV-nya, itu ANV-nya adalah luasan kotor AGV dikurangin NDT-nya. Ini AGV-nya adalah luasan kotornya sebelum dikurangin adalah 120, panjangnya 120, dan tebal plat ini itu adalah 6, ya. 120 kali 6 dikurangin
jumlah lubangnya 1, 2, 3, dan ini setengah. Dikurang 3,5 kali diameter lubang itu 19 diameter baut tambah 2 spasi dikalikan 6. Ini nilainya kalau kalian hitung nilainya ini 279 mm persegi. Ya, kemudian ANT-nya AGT dikurang NDT. Ini AGT-nya luasan kotor bagian yang tertarik, berarti ini tingginya tadinya sebelum dikurangin lubang itu 30 kali 6 dikurangin setengah diameter 0,5 kali 19 plus 2 kali 6 ini 117 mm persegi. Jadi dengan demikian kita kembali ke sini. ANV-nya 279, UBS-nya 1, ini FU-nya 410, dikalikan ANT-nya yang tadi 117. Kalau ini dikalikan semua nanti satuan yang MPa ini milimeter persegi. Jangan lupa bagi 1000 ya. Nanti ini supaya hasilnya jadi kilonewton. Itu kita peroleh nilainya 116,6 kilonewton. Itulah kekuatan nominal batang tarik ini kalau blok geser yang terjadi. Dan sebelum kita menyimpulkannya, kita harus pastikan dulu nilai yang 116,6 kilonewton itu harus lebih kecil dari nilai yang ini. Ya, jadi kita hitungkan juga bagian ini 0,6 kali 250. AGV-nya tadi 120 kali 6 720 ya, plus UBS-nya 1. FU-nya ini 410, ANT-nya tadi sudah kita dapat ini 117, dan jangan lupa bagikan kembali nih dibagi 1000 ya supaya nanti jadi kilonewton. Ini nilainya 155,97 kilonewton. Jadi benar bahwa nilai ini lebih kecil dari ini. Berarti yang kita ambil untuk kekuatan blok geser adalah yang 116,6 kilonewton. Oke, itu kekuatan nominalnya. Kemudian, jadi kekuatan rencananya berapa? Kita reduksi. VRN jadinya kita reduksi 0,75 dikalikan 116,6 kilonewton. Ini kita peroleh nilainya 87,45 kilonewton. Itu kira-kira cara menghitung kekuatan blok geser, nilainya 87,45. Nah, saya ingin kembali sekarang ke sini, karena sekarang kita sudah lengkap pemahamannya bagaimana cara menghitung kekuatan nominal batang tarik dengan mempertimbangkan 3 kemungkinan keruntuhan, ke kondisi leleh, kondisi fraktur, dan sekarang kondisi blok geser. Nah, mana yang terjadi adalah salah satu dari ketiganya. Ya. Nah, untuk bisa mengetahui mana yang terjadi, kita harus bandingkan yang ini 87,45 dengan kedua nilai yang lainnya, dan kita lihat mana nanti yang terjadi. Yang terkecil adalah yang terjadi. Nah, coba kita hitung ini supaya lengkap pemahamannya. Berapa sih nilai kondisi leleh dan berapa sih kondisi fraktur? Coba kita taruh ke sini ya. Kondisi leleh adalah 0,9 luas kali 250 kali AG-nya batang 80-88. Kalian bisa lihat dari tabel baja itu nilainya 923 mm persegi, dan jangan lupa bagikan 1000 itu nanti dapatnya 207,7 kilonewton. Ya, 207,7 kilonewton. Dan kemudian kalau yang frakturnya kita hitungkan di sini, FTPN 0,75 kali 410 kalikan AE-nya itu U kali
AN, U-nya itu untuk pola sambungan seperti begini, menggunakan siku dan ada 1, 2, 3, 4 baut dalam satu baris, itu 0,8 ya. Dan AN-nya itu nanti bisa kalian cari di sini, AN kondisi fraktur itu adalah AG dikurang NDT. Ini tadi 923 dikurangin ada satu baut yang ada di potongan vertikalnya kali tadi 21 ya, 21 diameter lubang bautnya kali 6 ya. Itu nanti kalau kalian masukkan nilai itu ke sini AN-nya, itu nanti akan dapat kuat tariknya, kuat frakturnya itu 196,1 kilonewton. Oke, jadi sekarang kita mendapatkan hasil yang lengkap. Kekuatan lelehnya itu 207,7 kilonewton, kekuatan fraktur 196,1 kilonewton, dan kekuatan blok geser adalah 87,45. Jadi ini yang terjadi. Terjadi blok geser karena nilainya lebih kecil dari 3 pola kegagalan yang sudah dipertimbangkan. Begitu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sudah menyelesaikan topik batang tarik, seluruh proses analisa yang dipergunakan untuk menganalisa batang tarik sudah kita diskusikan. Di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya akan kita bahas tentang batang tekan, bagaimana mendesain atau menganalisa batang tekan. Terima kasih buat perhatiannya, mudah-mudahan ini bisa membantu kalian memahami batang tarik.